Engkau kudus, Engkau layak disembah selama-lamanya dalam hidup kami. Kesucian-Mu Tuhan, itu yang membuat kami hidup sampai saat ini. Mulialah nama-Mu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah nama-Mu Tuhan, Kau layak terima pujian tertinggi. Mulialah nama-Mu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah nama-Mu Tuhan, Kau layak terima pujian tertinggi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Mulialah nama-Mu Tuhan, mulialah nama-Mu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah nama-Mu Tuhan, Kau layak terima pujian tertinggi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau kudus Tuhan, sucilah Kau Tuhan. Haleluya. Hati kami menyembah-Mu, kami bersyukur Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Sucilah Tuhan selamanya. Sucilah Tuhan selamanya. Selama-lamanya Kau kudus dan suci Tuhan, layak kami sembah. Shalom semuanya, hari ini kita akan membahas sama-sama di dalam 2 Samuel 2:4. Di dalam ayat 2 dikatakan, lalu berkatalah raja kepada Yoab dan para panglima tentara yang bersama-sama dengan dia, jelajahilah segenap suku Israel dari Dan dan sampai Beersheba. Adakanlah pendaftaran di antara rakyat supaya aku tahu jumlah mereka. Ayat 3, lalu berkatalah Yoab kepada raja,
Kiranya Tuhan Allahmu menambahi rakyat 100 kali lipat daripada yang ada sekarang, dan semoga mata Tuanku Raja sendiri melihatnya. Tetapi mengapa Tuanku Raja menghendaki hal ini? Ada 2 atau 3 pelajaran kita bisa dapat di dalam pembahasan 2 Samuel 24 ini. Satu adalah Daud ini sedang memerintahkan untuk melakukan sensus penduduk. Dia ingin tahu berapa sih jumlah orangnya, prajurit yang ada di dalam kerajaan dia. Ingat, hati-hatilah dalam perkara jumlah. Kita sering kali menganggap bahwa jumlah itu akan menentukan siapa saya, apa yang telah saya lakukan, itu karena saya dan sebagainya. Berapa follower saya, berapa yang saya dapat hasilkan, semuanya bicara jumlah, hanya lebih untuk memperhitungkan atau memperhatikan, itu karena saya loh, itu karena saya, itu karena saya, bukan karena Tuhan. Peperangan dimenangkan oleh Daud bukan karena seorang yang Daud itu menang, tapi kalau kita baca karena penyertaan Tuhan. Jadi kalau tanpa penyertaan Tuhan, tidak akan ada peperangan yang dimenangkan oleh seorang namanya Daud. Kedua, pelajarannya adalah bahwa seorang yang namanya Yoab sudah menginformasikan, sudah mencoba untuk bicara kepada Daud supaya gak perlu dilakukan sensus tersebut, gak perlu dilakukan itu. Tapi ternyata Daud memalingkan teguran ataupun sapaan atau peringatan itu, sehingga akhirnya Yoab dan seluruhnya yang menyertai dia perlu terus melakukan perjalanan untuk menghitung berapa orang yang diperintahkan oleh Daud. Dan pelajaran kedua yang kita bisa dapat adalah bahwa ingat bahwa di sekeliling kita pasti Tuhan mampu berbicara secara langsung, atau Tuhan yang sama juga bisa memakai orang-orang terdekat di dalam kehidupan kita. Baik itu keluarga atau bukan keluarga, tapi Tuhan bisa menaruh perkataan, pernyataannya melalui mereka untuk menegur kita, untuk memberitahukan kita, untuk tidak melakukan pelanggaran atau dosa, atau hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Dan belajarlah peka bahwa waktu ada teguran, waktu ada sapaan seperti itu, biarlah kita bijak. Oh benar, apa yang disampaikan itu adalah benar. Tidak memandang, oh kamu kan bawahan saya, Yoab itu bawahannya Daud. Apa pentingnya? Kok kamu bisa menegur saya? Kok bisa memberi nasihat kepada saya? Saya ini raja loh, gak perlu nasihat kamu. Dan biar dalam kehidupan kita pun mau menerima teguran dari siapapun juga. Yang ketiga adalah, pelajarannya adalah akibat kekeliruan, kesalahan dan dosa yang dilakukan, keegoan dan juga kesombongan untuk tahu persis bahwa apa yang setelah saya lakukan itu memberikan hasil yang luar biasa, dan itu karena saya, dan lupa bahwa ada orang-orang sekitar kita yang ikut berperan serta dan bahkan juga memperingatkan kita, tapi kita mengabaikan. Kekeliruan, kesalahan kita ambil dapat berdampak kepada kerugian yang luar biasa. Daud menanggung, bagaimana dia harus menanggung kesalahan dan dosa yang telah dilakukan, dan banyak orang perlu mengalami kematian gara-gara kesalahan dalam bertindak. Biarlah dalam perjalanan kehidupan kita mau mendengar yang benar dan juga tidak menolak teguran orang, karena apa yang kita lakukan dapat berakibat kepada banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan mengajar kami pada hari ini bahwa segala sesuatu keberhasilan semata-mata bukan karena apa yang kami lakukan kerjakan, tapi semata-mata karena Tuhan yang memberikan hikmat, Tuhan yang menyertai kami sehingga dibuat Tuhan berhasil. Dan kami juga tahu persis bahwa biar kami mau mendengar orang-orang terkasih, orang-orang dipakai Tuhan untuk menegur kami, sehingga kami bertindak benar dan adil dalam kehidupan kami. Dan ketiga, kami mau belajar hari ini juga bahwa apa yang kami lakukan, kesalahan yang kami lakukan, respon yang salah yang kami lakukan, keputusan yang salah yang kami lakukan dapat berdampak bukan hanya bagi kami, tapi juga keluarga kami dan juga orang-orang lain yang ada di dalam sekitar kami. Kami mau belajar hidup benar dan mendengar suara Tuhan, dan tidak mengandalkan kami hanya tahu persis bahwa semua karena penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
2 Samuel 24. Pendaftaran dan hukuman. Bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel, ia menghasut Daud melawan mereka. Firman-Nya, pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yehuda. Lalu berkatalah raja kepada Yoab dan para panglima tentara yang bersama-sama dengan dia, jelajahilah segenap suku Israel dari dan sampai Bersheba. Adakanlah pendaftaran di antara rakyat, supaya aku tahu jumlah mereka. Lalu berkatalah Yoab kepada raja, kiranya Tuhan, Allahmu, menambahi rakyat 100 kali lipat daripada yang ada sekarang, dan semoga mata tuanku raja sendiri melihatnya. Tetapi mengapa tuanku raja menghendaki hal ini? Namun titah raja itu terpaksa diikuti oleh Yoab dan oleh para panglima tentara. Maka pergilah Yoab dan panglima-panglima tentara itu atas perintah raja untuk mengadakan pendaftaran di antara bangsa Israel. Mereka menyeberangi sungai Yordan, lalu mulai dari Aroer dan dari kota yang terletak di tengah-tengah lembah ke arah Gad dan Yaezer. Kemudian sampailah mereka ke Gilead dan ke Kades di negeri orang Het. Selanjutnya sampailah mereka ke Dan dan Dari dan mengambil jurusan Sidon. Kemudian sampailah mereka ke tempat yang berkubu, Tirus, dan ke segala kota orang Hewi dan orang Kanaan. Akhirnya tibalah mereka di bagian selatan Yehuda, di Bersheba. Setelah mereka menjelajah seluruh negeri itu, sampailah mereka kembali ke Yerusalem setelah lewat 9 bulan dan 20 hari. Lalu Yoab memberitahukan kepada raja hasil pendaftaran rakyat. Orang Israel ada 800.000 orang perangnya yang dapat memegang pedang, dan orang Yehuda ada 500.000. Tetapi berdebar-debarlah hati Daud. Setelah ia menghitung rakyat, lalu berkatalah Daud kepada Tuhan, "Aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang, Tuhan, jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh." Setelah Daud bangun daripada waktu pagi, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Gad, pelihat Daud, demikian, "Pergilah, katakanlah kepada Daud, beginilah firman Tuhan, 3 perkara kuhadapkan kepadamu. Pilihlah salah satu daripadanya, maka aku akan melakukannya kepadamu." Kemudian datanglah Gad kepada Daud, memberitahukan kepadanya dengan berkata kepadanya, "Akan datangkah menimpa engkau 3 tahun kelaparan di negerimu? Atau maukah engkau melarikan diri 3 bulan lamanya dari hadapan lawanmu, sedang mereka itu mengejar engkau? Atau, akan adakah 3 hari penyakit sampar di negerimu? Maka sekarang, pikirkanlah dan timbanglah, jawab apa yang harus kusampaikan kepada yang mengutus aku." Lalu berkatalah Daud kepada Gad, "Sangat susah hatiku, biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayangnya. Tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia." Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel dari pagi hari sampai waktu yang ditetapkan, maka matilah dari antara bangsa itu, dari dan sampai Bersheba, 70.000 orang. Ketika malaikat mengacungkan tangannya ke Yerusalem untuk memusnahkannya, maka menyesallah Tuhan karena malapetaka itu, lalu ia berfirman kepada malaikat yang mendatangkan kemusnahan kepada bangsa itu, "Cukup, turunkanlah sekarang tanganmu itu." Pada waktu itu malaikat Tuhan itu ada dekat tempat pengirikan Arauna, orang Yebus. Dan berkatalah Daud kepada Tuhan, ketika dilihatnya malaikat yang tengah memusnahkan bangsa itu, "Demikian, sesungguhnya, aku telah berdosa, dan aku telah membuat kesalahan, tetapi domba-domba ini, apakah yang dilakukan mereka? Biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dan kaum keluargaku." Mezbah didirikan dekat Yerusalem. Tulah berhenti. Pada hari itu datanglah Gad kepada Daud dan berkata kepadanya, "Pergilah, dirikanlah mezbah bagi Tuhan di tempat pengirikan Arauna, orang Yebus itu." Lalu pergilah Daud, sesuai dengan perkataan Gad, seperti yang diperintahkan Tuhan. Ketika Arauna menjenguk dan melihat raja dengan pegawai-pegawainya mendapatkannya, pergilah Arauna keluar, lalu sujud kepada raja dengan mukanya ke tanah. Bertanyalah Arauna, "Mengapa tuanku raja datang kepada hambanya ini?" Jawab Daud, "Untuk membeli tempat pengirikan ini daripadamu dengan maksud mendirikan mezbah bagi Tuhan, supaya tulah ini berhenti menimpa rakyat." Lalu berkatalah Arauna kepada Daud, "Baiklah tuanku raja mengambilnya dan mempersembahkan apa yang dipandangnya baik. Lihatlah, itu ada lembu-lembu untuk korban bakaran, dan ereta-ereta pengirik dan alat perkakas lembu untuk kayu bakar. Semuanya ini, ya raja, diberikan Arauna kepada raja." Arauna berkata pula kepada raja, "Kiranya Tuhan, Allahmu, berkenan kepadamu." Tetapi berkatalah raja kepada Arauna, "Bukan begitu, melainkan aku mau membelinya daripadamu dengan membayar harganya, sebab aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan, Allahku, korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa." Sesudah itu Daud membeli tempat pengirikan dan lembu-lembu itu dengan harga 50 shikal perak. Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu, dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel.